Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar 4x2 warna hitam terbaru tahun 2021. Kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport. Sebelumnya sebenarnya kami sudah pernah membuat review mengenai mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift yang tipe Dakar 4x2 warna hitam ini. Tapi kebetulan saat itu sedang awal launching, sehingga untuk unit yang kami review ada body kit di bagian bawahnya. Di sini ada banyak konsumen yang penasaran kira-kira kalau tanpa body kit yang versi standar tampilannya seperti apa. Saja kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,815 dengan tingginya 1,835 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift tipe Dakar ini memiliki panjang 4,825. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter supaya akses keluar masuk pintunya menjadi lebih mudah. Nah, ini untuk tampilan aslinya seperti ini yang tanpa body kit. Untuk unit yang kami review ini merupakan unit terbaru. Bisa kita lihat di sini mobilnya baru diproduksi tanggal 10 Agustus tahun 2021. Kita mulai dari bagian depan. Untuk tampilan grill depannya, di sini untuk bagian tengah terdapat logo Mitsubishi. Kemudian untuk front grillnya di sini menggunakan model lace berwarna silver, terdiri dari 3 baris. Kemudian untuk bagian lampu, di sini untuk lampunya sudah menggunakan lampu LED projector lamp pada bagian lampu depan. Kemudian bagian bawahnya ada lampu LED serta di sini ada LED position lamp. Untuk bagian tengah sudah menggunakan desain dynamic shield berwarna chrome. Kemudian ada headlamp washer, ini berfungsi untuk menyemprotkan air untuk membersihkan lampu bagian depan. Untuk bagian tengah di sini ada lampu sen pada bagian atas, kemudian tengahnya ini berfungsi sebagai LED cornering lamp. Untuk bagian bawahnya berfungsi sebagai lampu fog lamp. Lalu untuk fitur keselamatan bagian depan ada sensor parkir berjumlah 1, 2, 3, kemudian 4. Total berjumlah 4 buah titik sensor parkir pada bagian depannya. Nah, ini adalah tampilan asli untuk bagian depannya untuk yang versi standar. Kemudian untuk bagian bawah di sini untuk grillnya terdapat model honeycomb. Ini fungsinya untuk memberikan udara ke bagian ruang mesin. Kemudian untuk front underguard di sini berwarna silver. Dan di bagian ujung bawah ada skid plate, ini berfungsi untuk melindungi bagian mesin. Untuk ketebalannya mencapai 2 mm. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan untuk bagian samping yang versi standar. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas, Pajero Sport Dakar ini sudah dilengkapi dengan kaca sunroof. Kemudian ada roof rail berwarna silver. Untuk bagian jendela di sini untuk les atasnya berwarna hitam, kemudian untuk pilar B-nya juga sama berwarna hitam. Untuk les bagian bawah di sini berwarna chrome. Kemudian untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless. Dari bagian handle pintu kita lanjut ke spion. Untuk spionnya memiliki cover berwarna chrome, kemudian dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujungnya. Dan untuk velg yang digunakan di sini menggunakan velg model dual tone. Untuk desainnya seperti ini, sudah menggunakan desain terbaru. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Nah, bisa kita lihat di sini untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 265/60 R18. Artinya untuk velgnya ini berukuran 18 inci. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Untuk suspensi bagian depannya menggunakan model double wishbone, lalu sudah dilengkapi dengan anti karat juga di bagian dalam. Dari bagian depan kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan footstep. Untuk footstepnya ini cukup lebar. Mobil ini memiliki ground clearance 218 mm. Kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, di sini untuk bagian ban belakangnya juga sama menggunakan velg berukuran 18 inci. Lalu untuk fitur keselamatan bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan cakram sehingga sangat safety sekali. Untuk suspensi belakangnya menggunakan suspensi jenis Trilink tipe rigid axle, dilengkapi dengan coil spring juga. Nah, bisa kita lihat di bagian bawah sehingga lebih memberikan kesan tangguh. Kita lanjutkan lagi. Untuk tangki BBM terletak di sebelah kiri. Di sini tangki BBM-nya memiliki kapasitas 68 liter. Lalu untuk kaca filmnya sudah menggunakan kaca film merek Vicul. Dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakangnya.
kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah menggunakan antena model shark fin warna body. Kemudian untuk bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan roof spoiler. Untuk roof spoilernya ini juga sudah menggunakan desain terbaru. Ada high mount stop lamp di bagian tengah. Lalu untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan rear defogger. Ini berfungsi untuk menghilangkan embun. Ada wiper di bagian tengah. Kemudian untuk kaca belakang juga sudah dilapisi kaca film merek Vikul. Kemudian untuk bagian tengah ada logo Mitsubishi. Lalu di sini ada les berwarna chrome cukup tebal. Untuk tampilan lampu belakangnya modelnya seperti ini. Jadi sekarang terpisah antara lampu atas dengan lampu bagian bawah. Di atas di sini ada lampu sen. Kemudian ada lampu mundur. Untuk fitur keselamatan tambahan, bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur, lokasinya ada di sini. Dan untuk bagian backdoor sebelah kiri bawah ada emblem Pajero Sport, serta untuk bagian kanan bawah di sini terdapat emblem Dakar. Untuk bagian bawah ada fitur keselamatan tambahan berupa sensor parkir, totalnya berjumlah 1, 2, 3, 4, ada 4 buah detek sensor parkir di bagian belakang. Lalu untuk rear underguardnya di sini berwarna silver, ada reflektor model horizontal di masing-masing ujung. Untuk bagian bawah di sini terdapat ban serep. Untuk ban serepnya sudah menggunakan velg jenis racing. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Di sini untuk handle pintunya menggunakan model tarik, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Pertama kita mulai dari tampilan door trim. Nah, di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna silver di bagian tengah dan juga ada les piano black. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atasnya menggunakan bahan plastik, tapi ini plastiknya lembut. Kemudian ada les berwarna piano black. Di sini untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch semua dengan bahan jenis kulit. Lalu ada assist grip warna silver. Untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome. Kemudian di sini ada beberapa tombol. Ini tombol untuk jendela. Kemudian di sampingnya ada central lock untuk kunci bagian pintu. Untuk power window sudah auto pada seat driver. Kemudian di atas di sini ada speaker jenis tweeter. Untuk bagian bawahnya di sini ada speaker utama, kemudian ada satu buah cup bottle holder serta laci penyimpanan tambahan di bagian belakang. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Untuk bagian atas di sini terdapat assist grip, kemudian ada kisi AC dengan les warna silver. Di bawahnya terdapat tombol start stop engine. Lalu di sini ada pengaturan kaca spion, dilengkapi juga dengan pengaturan foldingnya. Nah, ini untuk tombol folding. Lalu untuk bagian tengah di sini ada active stability control, tombolnya ada di sini. Kemudian ini sebelahnya tombol untuk sensor parkir. Dan di sampingnya lagi ini fitur ultra mix acceleration mitigation, fungsinya untuk mencegah tabrakan. Nah, untuk bagian bawah di sini terdapat tuas untuk membuka tangki BBM, ini tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan untuk cluster meter. Nah, ini untuk cluster meternya sudah menggunakan LED berukuran 8 inci. Kita coba nyalakan. Nah, tampilannya sangat mewah sekali untuk tampilan MID-nya ini. Untuk cara penggunaannya sudah pernah kami buatkan di video sebelumnya. Kita lanjutkan. Bagian tengah ada logo Mitsubishi, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Untuk sebelah kiri di sini terdapat audio switch steering, ada beberapa tombol. Kemudian di bawahnya juga ada tombol atau kursor. Lalu untuk sebelah kanan di sini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Untuk bagian bawahnya di sini ada tombol Bluetooth dan juga handsfree. Lalu untuk setirnya di sini menggunakan model 4-spoke dilengkapi dengan balutan kulit sehingga memberikan kesan elegan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift untuk pengaturan transmisi secara semi manual. Lalu untuk bagian sebelah kiri ada pengaturan tuas wiper dan di sebelah kanan di sini terdapat tuas pengaturan lampu plus di bagian ujungnya ada fungsinya untuk headlamp washer. Oh iya, ada satu lagi. Untuk bagian lutut di sini juga sudah dilengkapi dengan airbag sehingga sangat seksi sekali. Untuk posisi setirnya di sini juga sudah bisa diatur secara tilt steering dan teleskopik. Caranya tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara naik turun atau tilt steering dan juga teleskopik steering atau maju mundur sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling enak. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Nah, di sini ada head unit berukuran 8 inci, sudah touchscreen dan fiturnya sangat lengkap. Untuk fitur-fiturnya ini sudah support dengan smartphone connectivity, mulai dari Android Auto, juga Apple CarPlay, ada slot USB, kemudian ada aux juga. Untuk bagian bawah di sini terdapat tombol hazard, kemudian ada indikator passenger airbag. Untuk bagian bawah ada pengaturan AC secara digital, ini untuk pengaturan AC dan juga suhu untuk sisi penumpang depan. Kemudian untuk bagian kanan, nah ini untuk pengaturan AC juga bisa auto untuk sisi pengemudi. Lalu ini untuk menyalakan AC bagian belakang. Di sebelahnya ada mode pengaturan arah hembusan.
Kemudian ini untuk pengaturan defogger bagian depan. Di sebelahnya lagi ada pengaturan kecepatan kipas, ada naik turun kipas. Nah, ini bisa kita atur untuk arah hembusannya mau kepala atau kaki. Kita lanjutkan lagi, di sebelah tengah ada sinkronisasi, jadi secara otomatis bisa mensinkronkan antara suhu AC sisi kanan dan samping kiri. Ini untuk defogger belakang, lalu ini untuk air circulator. Lanjut ke bagian bawah, untuk bagian floor console di sini sudah ada laci penyimpanan, dilengkapi juga dengan slot USB. Nah, untuk slot USB-nya ini membukanya bagian samping. Kemudian untuk sebelah kanannya ada satu buah power outlet. Bisa digunakan sebagai tempat cas handphone juga. Untuk transmisi menggunakan transmisi matic dengan 8 percepatan. Sudah sangat lengkap sekali. Kemudian kita lanjutkan di bagian tengah. Di sini ada electric parking brake. Jadi handremnya sudah elektrik. Kemudian di belakangnya ada fitur brake auto hold. Jadi bisa melakukan sistem pengereman secara otomatis ketika di lampu merah. Untuk bagian tengah ada laci penyimpanan kecil, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Ada 2 buah cup bottle holder. Lalu di sini untuk armrestnya sudah menggunakan bahan soft touch. Ada separator. Dan untuk bagian bawahnya, nah di sini dalamnya cukup luas, bisa digunakan untuk laci tambahan. Kita lanjutkan sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan, lalu ada les warna silver. Di bawahnya terdapat glove box. Nah, ini untuk glove boxnya model soft opening, biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Di bawahnya ada perlengkapan mulai dari apar, segitiga dan juga kotak P3K serta karpet. Lalu untuk door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini terdapat assist grip motor retract. Kemudian untuk sun visor-nya di sini sudah dilengkapi dengan cermin plus lampu juga, ada cover cerminnya juga. Untuk bagian tengah, nah di sini terdapat beberapa tombol. Jadi untuk lampunya bisa dinyalakan secara terpisah atau dual zone. Kemudian yang menarik, nah ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Untuk akses buka sunroofnya sangat mudah sekali, tinggal kita tarik sekali secara otomatis sunroofnya sudah membuka. Tapi untuk menutupnya memang kita harus tahan untuk mencegah terjepit. Kemudian untuk bagian covernya di sini untuk buka tutupnya secara manual. Kita lanjutkan lagi ke spion tengah. Untuk spion tengahnya sudah auto dimming, jadi bisa meredup sendiri ketika ada cahaya yang mantul dari bagian belakang. Untuk sisi penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan cermin plus cover dan lampu. Sangat lengkap sekali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift yang tipe Dakar 4x2 warna hitam. Sebagai tambahan, untuk bagian samping bawah di sini ada laci penyimpanan tambahan. Ini juga bisa digunakan untuk kunci darurat. Lalu untuk jok yang digunakan di sini menggunakan jok berwarna hitam menggunakan cover kulit. Untuk bahan yang digunakan di sini sangat kokoh, sangat cocok dengan model Pajero Sport. Lalu untuk sisi driver di sini untuk pengaturannya juga bisa diatur secara elektrik. Jadi di sini ada pengaturan reclining atau pengaturan sandaran, kemudian untuk bagian tengahnya ini bisa pengaturan sliding atau maju mundur dan juga pengaturan head adjuster atau pengaturan naik turun jok. Untuk fitur keselamatannya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 7 buah airbag. Jadi untuk bagian samping ini juga ada airbagnya. Jadi ini berfungsi untuk melindungi bagian bahu jika terjadi insiden. Selain bagian bahu, di bagian kepala juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Sangat safety sekali. Total mobil ini memiliki 7 buah airbag, satu di bagian pengemudi, kemudian yang kedua di bagian lutut, yang ketiga di bagian penumpang depan, yang keempat ada di bagian bahu kanan, yang kelima ada di bagian atas kanan, yang keenam ada di bahu kiri, dan yang ketujuh ada di atas kiri. Sangat safety sekali bukan? Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift yang tipe Dakar 4x2 hitam ini. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian di sini ada 2 buah cup bottle holder dan speaker utama. Kita lanjutkan ke bagian interior. Untuk bagian interior di sini ada assist grip di bagian pilar B. Kemudian masuk ke bagian dalam, di sini ada kisi AC di masing-masing samping. Lalu untuk lampunya juga sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Ada pengaturan AC secara digital. Untuk jok baris keduanya ini total memiliki kapasitas 3 penumpang dengan 2 buah headrest. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm. Ini ukuran dewasa normal. Bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat memadai. Pahanya juga tersangga dengan sangat baik. Kemudian untuk luasnya juga nyaman jika digunakan oleh 3 orang dewasa. Nah, untuk fitur tambahan di sini untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan 1 buah stok kontak berkapasitas 220 voltase. Kemudian di sampingnya ada 2 buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu untuk bagian belakang jok di sini ada laci penyimpanan tambahan. Untuk sisi penumpang depan juga belakangnya ada laci penyimpanan tambahan lagi atau seatback pocket. Dan tidak ketinggalan untuk bagian tengah jok ini juga sudah dilengkapi dengan armrest bisa digunakan untuk sandaran lengan.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita keluar lagi. Sekarang kita akan masuk menuju ke baris ketiga. Nah, untuk akses menuju ke baris ketiganya ini juga sama. Nah, kita lepaskan dulu sabuk pengamannya. Di sini kita tinggal tarik tuas yang ada di bagian atas. Untuk jok baris keduanya ini sudah one touch tumble, jadi sudah bisa melipat sendiri. Kemudian untuk bagian jok belakang bisa kita lihat di sini memiliki kapasitas 2 penumpang. Kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Karena banyak yang penasaran seperti apa rasanya duduk di baris ketiga ini. Nah, di sini untuk ukuran dewasa sekarang kita tegakkan untuk jok keduanya. Untuk jok baris ketiga ini memang tidak seluas jok baris kedua, tetapi untuk posisi duduk masih terbilang cukup nyaman. Untuk legroomnya di sini bisa kita lihat jaraknya masih ada sisa antara lutut dengan bagian depan. Selain itu untuk lebarnya juga sama, ini jika digunakan oleh 2 orang dewasa masih sangat memadai, tidak terlalu sempit. Kemudian untuk sebelah kiri di sini ada PC AC, kemudian ada assist grip motor retractable di bagian atas. Demikian juga untuk sebelah kanan, di sini sudah dilengkapi dengan assist grip motor retractable, kemudian ada AC, lalu ada 2 buah cup bottle holder, serta di belakang di sini sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet. Jadi totalnya ada 3 buah power outlet plus 1 stok kontak. Jadi kalau perjalanan jarak jauh Anda tidak perlu khawatir mencari tempat cas karena di masing-masing sisi sudah dilengkapi dengan tempat cas sendiri. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Untuk akses keluarnya juga di sini tidak terlalu sulit. Tapi memang material yang digunakan pada mobil Pajero Sport ini memang sangat berkualitas, sehingga di sini joknya ini cukup berat sekali karena bahannya cukup tebal serta kokoh. Dari bagian interior sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, bisa dibilang untuk Pajero Sport warna hitam ini merupakan varian yang paling laris dan paling banyak dicari oleh para konsumen. Nah, bisa kita lihat untuk bagian bagasinya di sini memiliki kapasitas yang cukup longgar. Untuk jok baris ketiganya ini juga bisa dilipat rata lantai. Lalu di sini ada laci penyimpanan tambahan kecil, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan toolkit. Lalu ini akses untuk menuju ke bagian ban serepnya. Ada banyak laci penyimpanan tambahan di sini, hingga kalau kita membawa toolkit, peralatannya menjadi lebih rapi. Untuk lokasi dongkrak dan juga peralatan dasar ada di bagian sini. Semuanya tertata dengan sangat rapi, sehingga jika dalam kondisi darurat, untuk akses dongkrak dan juga kuncinya bisa mudah diakses. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift yang tipe Dakar 4x2 warna hitam terbaru tahun 2021. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali menuju ke bagian depan untuk melihat mesinnya. Untuk akses menuju ke mesin seperti biasa kita buka bagian interior depan. Nah, di sini ada tuas untuk bagian kap mesin ada di bagian bawah sini. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi Pajero Sport ini menggunakan mesin berkapasitas 2400 cc. Mobil ini menggunakan mesin berkode 4N15. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berteknologi turbocharged dan intercooler. Di sini untuk kapnya kualitas materialnya sangat baik sehingga cukup berat. Selain itu di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Untuk bagian bawahnya sudah dicat. Nah, lalu untuk masalah mesin ini, untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka 181 PS atau setara dengan 133 kW pada 3500 rpm. Dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 430 Nm pada 2500 rpm. Untuk fitur keselamatannya sudah sangat lengkap, mulai dari rem ABS, EBD, kemudian braking assist, kemudian stability controlnya juga sudah sangat lengkap. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift yang tipe Dakar 4x2 warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.